Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua ya. Dan mohon maaf jika video ini selalu telat ya teman-teman, tapi aku juga selalu usahakan. Nah, tapi sebelum ke budgeting, aku akan sapa-sapa dulu nih ke teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada ya. Dan aku doakan untuk yang sedang sakit segera disembuhkan penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, seperti biasa, sebelum kita menuju budgeting minggu kedua bulan Mei, aku akan evaluasi dulu di minggu pertama ya. Nah, tadi untuk groceries udah habis total ya teman-teman. Kemudian untuk belanja mingguan, alhamdulillah tabarakallah masih tersisa Rp2.000. Kemudian untuk listrik itu udah habis. Untuk kebutuhan abang, alhamdulillah juga masih ada tersisa Rp2.000. Nggak apa-apa ya teman-teman, meskipun sedikit-sedikit aku juga senang banget gitu ya, walaupun cuman 2.000-an gitu tersisanya, tapi tetap bersyukur karena poin terpenting budgeting itu bukan tersisa atau tidaknya ya, tetapi kita nggak over budget, itu kuncinya. Nah, dan yang terakhir ini yang tersisa itu dana tak terduga, alhamdulillah masih tersisa 4.000. Jadi total sisa budgeting di minggu pertama bulan Mei itu sebanyak Rp8.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk sisa anggaran ini akan aku masukkan ke challenge 100 lembar. Tapi untuk challenge 100 lembar ini aku nggak akan, untuk sisanya nggak akan aku masukkan semua, karena aku juga sedang memiliki wishlist kecil-kecilan ya teman-teman. Nah, di sini untuk challenge yang 100 lembar aku akan isi sebanyak 3 lembar aja ya teman-teman, untuk nominal 2.000-an. Nah, di sini aku langsung tulis aja nominalnya, angka 2 di 3 kolom. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun sedikit-sedikit nih aku nabungnya, tapi nggak kerasa aku udah ngumpulin berapa lembar tuh, sekitar 20 apa 30 lebih gitu ya. Nggak aku hitung juga soalnya, jadi nggak hafal. Nah, lanjut, untuk challenge 100 lembar aku udah selesai isi. Aku akan isi wishlist kecil-kecilan. Nah, buat teman-teman yang selalu nyimak Instagramnya aku, itu aku share ya video, bukan video sih, aku share di cerita di story Instagram, bahwa mini wishlist aku udah tercapai, yaitu membeli tempat beras. Nah, kemudian ada teflon nasi. Nah, untuk teflon nasi aku isi 2.000 nih untuk sekarang, karena alhamdulillah ada sisaan anggaran ya, langsung aja aku masukkan. Nah, untuk ngisi wishlist kecil-kecilan ini dananya dari mana aja ya teman-teman, bebas itu kalau aku pribadi. Jadi kalau misalkan ada keuntungan dari pulsa atau dari affiliate, itu dari mana aja, jadi aku bisa isinya tuh bebas dari dana mana aja. Nah, alhamdulillah tadi udah selesai, meskipun teflon nasi itu masih banyak ya teman-teman, aku baru ngisi berapa lembar gitu ya, tapi nggak apa-apa, tetap disyukuri. Dan dengan menabung itu kita diajarkan untuk bersabar. Nah, alhamdulillah setelah selesai tadi aku isi dari sisa anggaran, aku lanjut kita menuju budgeting minggu ke-2 di bulan Mei. Nah, ini dia untuk uang tunainya udah aku siapkan, dan alhamdulillah udah aku recehkan juga. Kenapa aku receh-receh gini ya? Biar gampang gitu ya teman-teman ngebaginya. Dan alhamdulillah sih di wilayah aku gitu, kalau misalkan mau tukeran uang alhamdulillah nggak terlalu susah, karena emang kalau misalkan nggak ada di warung ini masih bisa di warung yang lain gitu, karena emang banyak ya, banyak warung sembako gitu di sini. Nah, ini dia untuk pecahan nominalnya ada 100, 50, 20, 10, dan 5.000. Nah, kalau nggak salah ini total budgeting anggaran di minggu kedua itu ada 395.000. Nah, lanjut aku akan mengpos-poskan uangnya ke tempat masing-masing. Nah, ini dia part yang paling menyenangkan ya teman-teman. Untuk yang pertama itu groceries. Minggu ini alhamdulillah aku anggarkan sebanyak 50.000. Dan emang kebetulan beras juga udah mulai habis ya teman-teman.
Buat yang nanyain beras masuk ke anggaran mana, tadi udah aku kasih tahu ya, untuk beras masuk ke anggaran groceries. Nah, untuk belanja mingguan itu seperti biasa, budgetnya 100.000 per minggu. Buat yang masih nanya juga nih, emang cukup ya budget segitu? Alhamdulillah cukup ya teman-teman. Balik lagi karena aku LDR dengan suami, jadi di rumah tuh hanya aku dan anak aku. Sebenarnya ada orang tua aku, jadi kadang juga aku belanja 100.000 itu bisa nyampe 1 minggu lebih kalau buat sendiri gitu. Tapi kan aku masaknya tuh sekalian buat orang tua, jadi alhamdulillah 100.000 cukup. Nah, lanjut tadi untuk listrik seperti biasa budgetnya 15.000 per minggu. Kemudian tadi untuk kebutuhan abang 50.000, dan untuk kebutuhan istri alhamdulillah minggu ini aku anggarkan 20.000. Nah, untuk kebutuhan istri itu apa sih Bun? Maksudnya dipakai buat apa? Nah, itu tuh biasanya aku beli kayak kadang pencuci atau pokoknya kebutuhan pribadi ya, termasuk kayak pembalut kayak gitu ya teman-teman. Itu menurut aku kebutuhan istri ya, nggak aku satukan dengan groceries. Kalau menurut aku pribadi, groceries itu emang digunakan untuk kebutuhan rumah aja. Kemudian tadi untuk kuota ya, untuk kuota seperti biasa budgetnya 20.000, dan untuk di minggu pertama itu uang kuotanya udah aku ambil dan udah aku pisahkan ya. Karena kalau aku simpen di binder kayaknya takut kecomot-comot gitu ya teman-teman, jadi aku pisahkan aja ke dompet yang lain. Nah, lanjut untuk paket lebaran ya teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru nonton nih, paket lebaran itu apa? Nah, jadi di kampung aku tuh ada yang ngadain paket ya, jadi ada paket anak, paket sembako dan lain-lain, itu untuk lebaran 2024. Jadi aku ikutan gitu ya, yang nominalnya masih mampu lah gitu ya, maksudnya nggak terlalu berat, jadi aku mampu buat bayarnya gitu. Nah, untuk paket lebaran ini aku ngisinya itu 15.000 per minggu, dan itu aku langsung setorkan ke yang pegang paketnya. Nah, kemudian ada untuk dana hiburan. Nah, untuk dana hiburan di minggu kedua bulan Mei aku isi sebanyak 15.000. Mudah-mudahan cukup ya teman-teman, karena aku juga harus bisa menyesuaikan dengan budget yang ada. Dan untuk yang terakhir tadi dana tak terduga 10.000. Alhamdulillah tabarakallah udah selesai ya, aku isi budget ke tempatnya masing-masing, dan alhamdulillah untuk 1 minggu ke depan udah aman, dan semoga nggak over budget dan bisa cukup ya teman-teman, amin. Nah, setelah selesai aku isi anggaran ke tempatnya masing-masing, lanjut kita menuju sinking fund. Untuk dana sinking fund atau tabungan di minggu kedua aku anggarkan sebanyak 100.000 ya teman-teman. Nggak apa-apa sedikit-sedikit nabungnya, yang penting bisa konsisten, itu kunci menabung ya, agar kita bisa sukses dan bisa berhasil. Kunci terpenting itu konsisten. Nah, lanjut di sini aku akan isi untuk tabungan rumah. Nah, untuk tabungan rumah aku isi sebanyak 25.000. Nah, ini karena nggak ada pecahan, jadi aku tukarkan aja ya uangnya, jadi yang 50 masuk dan yang 25 itu dikeluarkan. Nah, kemudian untuk dana darurat minggu ini aku isi sebanyak 15.000 ya teman-teman. Nah, untuk dana darurat ini aku isi per kolomnya itu nominalnya 5.000 ya, jadi minggu ini aku akan warnain 3 kolom. Nah, buat teman-teman yang mau samaan nih sama trackernya aku, boleh banget teman-teman tinggal screenshot aja, dan teman-teman buat di rumah, karena ini emang aku buat sendiri ya, nggak beli di online kayak gitu. Karena ada yang nanyain, Kak beli di mana untuk trackernya? Nah, untuk trackernya ini aku tuh buat sendiri ya teman-teman. Jadi sebisanya teman-teman aja ya. Karena aku pun sama masih belajar ya teman-teman, jadi mohon maaf jika gambarnya tuh kurang rapih atau kurang disukai teman-teman gitu ya. Karena emang aku juga semampunya aku gitulah ngegambar. Yang penting aku ada gambar dan warna gitu biar semangat aja. Nah, lanjut di sini untuk dana lebaran aku isi 25.000. Tadi untuk setengah ketupatnya aku udah warnain, dan alhamdulillah untuk dana lebaran sudah terkumpul sebanyak 150.000. Kemudian untuk tabungan abang. Nah, di sini untuk tabungan abang aku isi 1 kolom 25.000.
Dan alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 175.000 untuk tabungan abang ini. Nah, buat teman-teman jangan salpok lagi ya sama amplop lebaran ya, amplop lebaran bekas kemarin yang masih tersimpan di tabungan abang ini, karena emang uangnya tuh biar nggak keganggu sama emak ya. Mau langsung aku belikan sih tadinya ke Mini Gold ya teman-teman, cuman kayaknya aku mau belinya yang gramasi yang agak besaran aja gitu ya. Jadi aku lagi ngumpulin lagi untuk nambahin tabungan abang atau tabungan pendidikan. Nah, lanjut yang terakhir ini untuk dana liburan aku isi 10.000 aja ya teman-teman. Dan untuk dana liburan alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 90.000. Alhamdulillah ya teman-teman, tabarakallah. Padahal dana liburan ini tadinya nggak ada di wishlist ya teman-teman, cuman kayak menurut aku penting sih untuk dana liburan ini dikumpulin, karena pengalaman aku nih setelah habis lebaran kemarin tuh Masya Allah lah, aku liburan kemarin jalan-jalan sama keluarga tuh menggunakan uang dari dana THR gitu ya teman-teman. Jadi wah ini over budget nih gitu kan, kayaknya mesti nih ngumpulin tabungan untuk dana liburan. Nah, alhamdulillah tabarakallah, yang gak kerasa teman-teman kita udah di akhir video aja. Terima kasih udah nontonin videonya aku sampai selesai. Mohon maaf jika video ini masih banyak kurangnya, mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.